Ya, dengar, perhatikan. Waktunya tidak cukup untuk membahas materi semua. Tetapi untuk skill structure itu nanti sampai 50 ujiannya, sampai 50 dipelajari secara mandiri. Kemudian today actually Bu ini can schedule teaching reading, but yesterday she talked to me informing that she cannot attend to the class today. So I enter the class, melanjutkan grammarnya nanti yang reading Pak Dion Sudiono atau Bu Niken. Semoga minggu depan Bu Niken atau Pak Sudiono bisa masuk. Alright everyone, now I'll share screen. Nah, alright everyone, actually the correct step in teaching grammar is like this one. Semua grammar didahului dengan teks. Kemudian sehabis itu saya memberikan pertanyaan terkait dengan isi bacaan. Namanya comprehension question. Setelah itu saya ngambil beberapa contoh kalimat di dalam teks. Kemudian saya ambil, saya tayangkan, kemudian saudara mencermati sampai bisa menentukan patterns-nya. Setelah itu, kalau Anda sudah paham betul pattern-nya, saya minta untuk berlatih. Setelah bisa berlatihnya, baru membuat your own text. Itu prakteknya untuk structure. Tapi waktunya lama banget bahas satu topik itu nggak cukup untuk satu kali pertemuan. Maka yang macam-macam itu saya minta Anda mempelajari sendiri dan lanjut pada langsung topiknya. Ini kita lewati, ini juga kita lewati langsung. Okay, can you see all right now? Yes, sir. Yeah. Now we are talking about clauses. Before we continue, actually at the beginning of the class, we also talk about the concept of sentence, also the concept of clause. Now I try to remind you what a clause is. So what is the definition of clause according to you? Halo. Yuk berbicaralah. Clauses, what is a clause? Klausa itu apa? Siapa punya ide? Ada yang punya ide? Gabungan dari subjek dan predikat. Gabungan dari subjek dan predikat. Ada yang mau melengkapi? Sambil dinyalakan kameranya, wong kameraku tak nyalakan, ben saya lihat Anda. Yuk. Ada lagi tadi gabungan subjek dan predikat lainnya? Come on. Tata bahasa, Pak. Ya. Tata bahasa. Lainnya, kalau kamera dinyalakan kan bisa merapikan, nggak kelihatan kayak bangun tidur gitu kan. Yang enggak
Menyalakan tak panggil-panggil. Upah mana upah? Sudah kelihatan belum upah? Upah? Ditinggal ke kamar mandi toh. Retno A. Rido, mana Rido? Halo Rido. Laura. Nah, kemarin itu saya ngajar. Ada suatu kelas, saya sudah mau live, sudah mau saya end meeting, saya tunggu kok beberapa orang off cam, kok nggak keluar-keluar. Oh, mungkin ini ditinggal shopping atau apa gitu loh. Nah, kalau orangnya aktif, kalau kelasnya selesai kan biasanya mematikan Zoom-nya. Lah kok ini menyala terus? Ya sudahlah, saya hormati dulu, saya sambil mengerjakan lain tak tunggu dulu. Barangkali nanti keluarnya mau pamit. Ternyata ditunggu lama. Oh tidak, oh mungkin baterai laptopnya banyak jadi nggak mati laptopnya gitu ya. Right everyone, tadi Dika sudah menjawab. Dika atau siapa tadi? Saya lupa. Yuk sekarang siapa? Close. In your opinion first. Kalau tadi kan subjek, verb. Nanti kalau subjek verb saja, apa? Jadinya kalimat. Yuk. Desalsa menjawab. Desalsa punya pendapat? Apa Mbak? No, sir. Haven't yet. Belum punya. Muhammad Iva, ada pendapat? Muhammad Iva? Tata bahasa yang mengandung subjek dan predikat. Hasna? Ada pendapat Hasna? Nadia Devika, ada pendapat? Nadia Devika? Sir. Belum. A clause is a part of a sentence having subject and verb. Berarti kalimat atau bukan? Bukan. Bukan kalimat, meskipun sudah punya subject and verb. Only a part of a sentence. So, a clause is a part of a sentence having subject and verb. Yeah. Only a part of a sentence having subject and verb. In general, there are two types of clauses. The first one is independent clause, and the second one is independent clause. Independent clause is a part of a sentence that can stand by itself a sentence. Bagian dari kalimat majemuk, bagian dari kalimat majemuk that can stand by itself as a meaningful sentence. Bisa berdiri sendiri. While dependent clause is a clause that cannot stand by a sentence itself. Tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu kalimat yang bermakna. Nah, our focus today, kalau pada katanya dulu, independent clause itu sama dengan main clause, sama dengan induk kalimat. While dependent clause is sama dengan subclause atau anak kalimat. Karena anak, maka tidak bisa berdiri sendiri. Karena sub
banyak bagian, berarti tidak bisa diikuti sendiri. And now our focus today is the second one, yang kedua ini, dependent clause. Berarti klausa yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. There are three types of dependent clause. They are adjective clause, adverbial clause, and noun clause. Jadi ada 3 macam dependent clause. Ada 3 macam sub-clause. They are adjective clause, adverbial clause, and noun clause. Nah, noun clause. Sekarang kita fokus pada yang terakhir yang akan kita bahas. Pertama yang terakhir. Noun clause. Noun clause is clause that can function as what noun does. Maksudnya noun clause itu ya klausa benda. Klausa benda itu apa? Klausa yang posisinya seperti posisi kata benda dalam kalimat. Ya. Noun clause is clause that can function as noun. Bisa tidak ada kata bendanya. Noun clause itu bisa tidak ada kata bendanya. Tetapi sama dengan kata benda. However, everyone, sebelum kita bahas noun clause, membahas noun clause itu kadang-kadang jadi membingungkan. Maka kita bicara tentang kalimat pertanyaan dulu. Ini saya buat-buat saja supaya lekas nyambung. Kalimat pertanyaan ada berapa, Febrianti? Febrianti Sinurat, ada berapa pertanyaan? Ada berapa jenis kalimat pertanyaan? Halo Febrianti. Sedang ditinggal ke kafe ini. Katarina, ada berapa jenis kalimat pertanyaan? 6, sir. Ya? 6, sir. Ada 6. Apa saja? What, why, where, when. Itu kan kata tanya. Kalimat tanya itu ada berapa macam? Wahyu Setia? Wahyu Setia? Sing ketok kok putih-putih tok malah makannya tak panggil. Putih-putih ki apa, Mbak? Rapati cetha. Kalau di tempat lain cetha enggak ngene Wahyu Setia? Nanti saya takut. Ya? Kalau yang enggak nyalakan kamera itu sering-sering saya panggil. Supaya bersyukur. Kalau saya panggil kan harus bersyukur toh. Daripada dipanggil yang maha kuasa gitu toh. Kalau sering-sering saya panggil bersyukur. Safira, ada berapa jenis kalimat pertanyaan? Tadi Katarina bilang 6, tapi bukan. I have no idea yet, yes, sir. Berapa, Mbak? I have no idea yet. No idea yet. Mbak punya. There are only 2 types of question. Hanya ada 2 kalimat pertanyaan. They are verbal question
and the other one is pronominal question. Verbal question and pronominal question. Verbal questions itu biasa disebut dengan yes no question. Sedangkan pronominal question is usually called WH question. Kenapa kok verbal question biasa disebut yes no question? Because it needs only yes or no answer. Jadi kenapa kok disebut verbal atau yes atau no question? Karena hanya menginginkan jawaban yes atau no. While pronominal question is the one asking for a piece of information. Asking for a piece of information. Memerlukan jawaban yang berupa informasi. Kita lihat yang verbal question dulu yang mudah. Misalnya saya tanya Angelica. Angelica bacanya apa Angelica? Panggilannya apa? Inji, Pak. Hah? Inji, Sir. Inji. Enggak Angel ya. Inji. Angel itu bahasa Jawa itu artinya sukar, sulit. Kalau saya beda lagi, Soekarno, sukar, no. Sukar ditanya sukar, no. Sulit, enggak. Atau bahasa Jawa juga boleh. Sukar ki angel, no ki keno sanajan angel sidane yo keno gitu. Right. Misalnya saya tanya, iya is si itu menggantikan Angel, panggilannya siapa tadi? Inji. Is Inji a student? Jawabannya yes or no. Gitu kan? Does he like coffee? Apakah dia suka kopi? Jawabannya yes atau no. Gitu toh? Nah, Yes. sekarang perhatikan baik-baik. Ini materi yang membingungkan bagian ini. Kalau bertanya apakah dia seorang mahasiswi, apakah dia seorang mahasiswa, laki-laki atau perempuan, kan jawabannya yes atau no. Sekarang jawabannya pakai yes atau no, tetapi pertanyaannya begini. Apakah Anda tahu jika dia seorang mahasiswa? Coba Anda tulis di chat. Coba Anda tulis di chat ya bahasa Inggrisnya. Apakah Anda tahu bahwa apakah Anda tahu bahwa dia seorang mahasiswi? Kalau yang bawah kan, apakah dia suka kopi? Saya ganti. Apakah Anda tahu jika dia suka kopi? Atau apakah Anda tahu bahwa dia suka kopi? Tulis kalimat bahasa Inggrisnya di dalam chat. Ya. Apakah Anda tahu jika dia suka kopi? Apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu jika dia seorang mahasiswi? Yuk, silakan ditulis dengan kalimat yang benar. Tata bahasanya juga benar. Kok baru satu yang ngirim?
Terus sampai 27. Ini yang tidak masuk tolong nanti ditulis di WA grup ya. Nanti ketika masuk saya lapor dengan Pak Budi kan tahu yang nggak masuk siapa saja. Jawabannya macam-macam. Ada yang ada yang artinya seperti kopi. Seperti kopi sama suka kopi beda loh ya. Iya Pak, seperti kopi. Ya, kalau kopi tok nanti pahit. Padahal kopi itu hitam. Ya sudah kopi manis Pak, nggak apa-apa hitam manis gitu. Sudah belum? Masih tambah lagi enggak? Baik, kita lihat coba yang benar seperti apa. Kita lihat ya. Gitu. Jadi, do you know if she is a student? Jawabannya yes, I do. Gitu ya. Jawabannya cuma yes, I do. Terus kalau mau lengkap ditambahi I know if she is a student. Do you know if he likes coffee? Ada S-nya ya. Likes, kopinya nggak panas nih, kopi dingin pakai es. Do you know if he likes coffee? Yes, I do. Iya, tahu. Tahu apa? I know if he likes coffee. Nah, kalau I know if he is like coffee itu artinya dia seperti kopi. Kalau he is like coffee. Ya, he likes coffee itu artinya dia suka kopi. Sampai di sini dulu. Sudah paham atau belum? Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Hello. Not yet, sir. Not yet. Nah, kata if di situ bisa diganti dengan kata whether. Artinya apakah. Whether atau if itu bisa diganti dengan kata that. Yang artinya bahwa. Bisa diikuti sampai di sini? Yes, sir. Ya, right. Sekarang tugas Anda, perhatikan kalimat bagian-bagian kalimat ini dari kata if sampai belakang. Dari kata if sampai belakang. Cermati dulu, if sampai belakang semuanya. Sudah? Sudah paham? If ke belakang sudah. Sekarang tentukan bagian-bagiannya. If sampai belakang, silahkan tentukan bagian-bagiannya di generalize, digeneralisasikan. Silahkan. Polanya jadi apa itu?
Yuk. Keburu maghrib. Yuk silakan yang sudah menemukan polanya if ke belakang langsung berbicara menjawab. Yuk silahkan. Come on. Ya sudah, kalau mau ditulis di chat lagi. Polanya apa? If ke belakang itu polanya apa? Retno, sudah punya jawaban Retno? Retno, A-nya singkatan dari apa Retno? Belum ketemu? Yuk, ditulis di chat. Silakan digeneralisasi, kan nanti saya memandu saja. Itu kan namanya data bahasa. Data bahasa itu, ini Anda rumuskan if sampai student atau coffee itu polanya apa, silakan. Terus nanti disimpulkan. Yuk. Kok belum ada yang menuliskan di chat? Ya sudah, saya sendiri yang menjawab, tidak keburu maghrib. Kelihatan? Yes, sir. Ya. If he, she itu subjek, is sama likes itu verb. Berarti noun clause polanya if, subject, verb. Sampai di sini bisa diikuti. If, subject, verb. Bisa diikuti? Bisa, Sir. Ya, this is the first pattern. Ini jenis yang pertama kali, yang paling mudah. Ya, ini jenis pertama kali. Nanti ada 3 jenis. Ya, itu yang noun clause, yang asal mulanya dari verbal question atau yes no question. Kita lanjutkan. Now, pronominal question. Pronominal questions is the one asking for a piece of information. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Ada berapa jenis kalimat pertanyaan itu? There are 2 types. They are non-subjective question and subjective question. Saya tulis yang non dulu karena ini yang mudah dulu. Non-subjective question and subjective question. Non itu tidak atau bukan. Subjektif itu subjek. Berarti bukan subjek, question pertanyaan. Berarti pertanyaan yang menanyakan bukan subjek kalimat. While the second one, that is subjective questions, mean pertanyaan yang menanyakan
subjek kalimat. Bisa diikuti? Yes, sir. Ya, go on. NSQ itu non-subjective question. Kalau SQ itu subjective question. Non-subjective question, pertanyaan yang menanyakan bukan subjek. While subjective question is a question asking for the subject of the sentence. Saya beri contoh. Anda perhatikan. Misalnya kata he itu menggantikan Dika. Where does he come from? Jawabnya apa? Halo? Where does he come from? Jawabnya apa? He come from Bojonegoro. Other Bojonegoro. city. Ya, maka jawabnya adalah Bojonegoro. Bojonegoro itu kan bukan yes, bukan no toh, tapi berupa information. Where does he come from? Bojonegoro. Kalau lengkapnya, he comes from Bojonegoro. Nah, dari mana dia berasal? Jawabannya Bojonegoro. Kalau pertanyaannya saya ubah, apakah Anda tahu dari mana dia berasal? Apakah Anda tahu dari manakah dia berasal? Coba silakan ditulis di chat room. Apakah Anda tahu dari mana dia berasal? Silakan ditulis bahasa Inggrisnya. Apakah Anda tahu dari mana dia berasal? Ya. Write down your answer in the chat. Yuk. Semua jawab supaya tidak ngantuk. Belum menjawab semua ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9. Yuk. 28 lagi. Yuk, dilengkapi. Pertanyaannya satu, tapi jawabannya beda-beda. Nah, kita lihat.
Seperti apa jawabannya? Ya, itulah pertanyaannya dari apakah Anda tahu dari mana dia berasal? Ya, saya tahu. Tahu dari mana? Gitu kan. I know where he comes from. Sekarang tugas Anda, di situ ada where sama what. Sekarang Anda cermati, where sama what sampai belakang. Susunannya seperti apa? Silahkan. Sudah ketemu polanya? Polanya seperti apa? Renaldi? Polanya seperti apa, Renaldi? Okay, sir. I think the form is where or the question, and then subject and plus predicate, sir. All right, verb. In this case, verb, not predicate ya. Verb, kata kerja. Right, that's correct. Ya. Yeah. The pattern is noun clause consists of question word, subject, verb. Question word, subject, verb. Ini adalah tipe kedua. Pola kedua. Ya. Jangan keliru. Kalau tadi kan NC, noun clause consists of if, subject, verb. Kalau ini consists of question word, subject, verb. Sampai di sini bisa diikuti? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right, go on. Perhatikan baik-baik yang terakhir. Yang terakhir ini sok membingungkan. Subjective question. Subjective question, pertanyaan subjek. Berarti pertanyaan yang menanyakan the subject.
subject of the sentence. Ya. Saya tanya sama Anda, silahkan yang di dekat Anda apa itu? What is on the table? Apa yang ada di meja? Jawabnya, misalnya laptop, jawabannya laptop. Boleh, berarti kalau dibuat kalimat the laptop is on the table. Berarti the laptopnya itu adalah subjek kalimat. What is in the room? Sinta. Kalau dibuat kalimat, Sinta is in the room. Who took my book? Siapa yang ambil buku saya? Bob. Bob took your book. Gitu kan? Yuk, sekarang everyone cermati. What, who ke belakang itu polanya apa? Dari what sampai belakang. Silakan. Kesimpulannya, baik kalimat pertanyaan maupun kalimat pernyataan, noun clause polanya sama. Nah, yang terakhir ini polanya apa? Silakan. Ditulis di chat. Yang sudah ditulis di chat coba.
Yuk, apakah sama dengan ini jawaban Anda? Halo, sama jawabannya? Dengar suara saya tidak? Yes, sir. Iya, nah hati-hati ini ya. Hati-hati yang terakhir, ini adalah, ini yang membuat istilah question word itu saya loh ya. Bukan dari luar negeri, dari bahasa Inggris atau orang Inggris atau orang Australia atau orang Amerika. Karena what, where, who itu kan seperti kata tanya, maka saya tulis question word. Tapi aslinya namanya konektor, penghubung, konektor. Nah, klausa itu tadi kan harus ada subjek dan verb. Nah ini subjeknya mana, kan tidak ada toh. Nah ini what, who di sini subjek question word merangkap subjek. Ini yang nanti dalam kalimat mungkin membingungkan. Nah ini yang question word merangkap sebagai subjek terus verb itu ya. Nah, tadi saya lihat sekilas sudah ada yang mirip-mirip. Nah, tetapi kiwinya itu garis miring S sekaligus berfungsi sebagai subjek. Sampai di sini bisa diikuti? Yes, sir. Ya, Yes, on. Sudah selesai. Berarti jenis bentuknya, patternnya noun clause itu ada 3 ya. Yang pertama pakai if atau whether atau that, yang kedua KWSV, yang ketiga KW sekaligus S diikuti V. Berikut. Ya. Functions of noun clause in sentences. Untuk Anda paling sampai 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling penting adalah yang sampai 3 saja. Yang ke bawah nggak usah. Ya. 3 ini saja. Atau kalau mau ditambah ya ke 4. These are the functions of noun clause in sentences. Noun clause the same as noun, it can function as the subject of the sentence, object of the sentence, or complement of the sentence. Kalau mau ditambah 1 ya object of a preposition, gitu ya. Jadi fungsinya seperti kata benda. Can be subject, can be object, can be complement. Sampai di sini bisa diikuti. Contoh. Anda perhatikan contoh 1, 2, 3, 4 saja dulu. Yang dicetak tebal dan miring itu ada noun clause. Yang lainnya juga ada noun clause tapi bukan fokus kita.
Baik, saudara-saudara sekalian, the first example is concerning the function of noun clause as the subject of the sentence. What she did make me happy. Why she is at home is to wait for my visit. What I said is what she wants. Kita buat yang mudah-mudah aja contohnya. Yang pakai GWSV. Nomor 1 atas, paling atas. GW-nya what, S-nya she, verb-nya did. What she did, noun clause sebagai subjek. Kata kerjanya makes. Why she is at home. Question word-nya why. Subjeknya she, verb-nya is. Hanya saya tambahi keterangan at home. What I said. Apa yang saya katakan, apa yang dia minta. Sekarang perhatikan coba nomor 2, 3. Maknanya apa? Artikan sekaligus artikan. Yang kedua, nomor 2 sebagai objek, nomor 3 sebagai komplement. Coba artikan kalimat itu. Ya, nomor 2. I like what she does. Objeknya what she does. Bahasa Indonesianya apa itu? Saya Yuk. suka yang dia lakukan. Ya, kusuka apa yang dia lakukan. I have known. Saya telah tahu siapa who you are. Who you are artinya Siapa kamu? Siapa kamu? siapa dirimu, siapa kau. I wondered whether you had left this city or not. Saya wonder, ingin tahu. Terus apa? Apakah kamu telah meninggalkan kota atau belum? Iya.
Number 3, komplement. Yang komplementnya itu who I was, what I mean, what I always ask. Who I am is not who I was. Bahasa Indonesianya apa? Who I am is not who I was. Bahasa Indonesianya apa? Diriku yang sekarang bukanlah diriku yang dulu mungkin. Yang lainnya? Wahyu Setia, jawabannya apa? Bahasa Indonesianya apa? Who I am is not who I was. Apa? Denny Kurniawan. Who I am is not who I was. Nadia Devika. Saya yang sekarang bukan saya yang dulu, Sir. Saya yang sekarang bukan saya yang dulu. Miss Sally. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Ya boleh. Tapi mungkin enak, mungkin lebih enak dengan mengatakan aku bukan yang dulu lagi. Lebih romantis. Nomor 2. Nomor 2. What you said is what I mean. Artinya apa? Apa yang kamu katakan adalah apa yang aku maksud. Iya, boleh. Nomor 3, what she is doing is what I always ask. Apa yang dia lakukan adalah apa yang selalu aku tanyakan. Iya, ada yang lain? Supaya bahasanya Apa yang dia lakukan adalah apa yang aku minta. iya, boleh. Yang lainnya? Yang lebih romantis lagi? Kalau menerjemahkan kan supaya lebih enak dicerna gitu kan? Nur Okta, punya ide apa? What she is doing is what I usually ask. Apa yang dia lakukan itu yang aku minta. Apa yang dia lakukan itu apa yang aku minta. Farhansyah. Apa yang dia lakukan adalah apa yang biasanya aku minta. Ya, boleh. Ya, semua boleh. Tapi kalau saya menerjemahkannya begini. Dia lakuin apa yang selalu kupinta. Kan lebih enak kan? Cerita macam-macam, ngambek dan lain sebagainya. No worry honey, who I am is not who I was. Aku bukan yang dulu lagi. Itu kan lebih enak, bukan siapa saya yang dulu, bukan siapa saya yang sekarang. Siapa saya yang sekarang, bukan siapa saya yang dulu. Kan nggak begitu enak. Tapi kalau dia sedang ngerjain, dia sedang lakuin apa yang selalu kupinta.
Kan lebih enak. Gitu ya. Alright everyone, ada pertanyaan silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Kalau tidak berarti selesai ya. Enggak? Kalau tidak ada yang bertanya berarti selesai. Ya, kita beri latihannya. Coba kalau sudah selesai, silakan dicek atau mungkin sudah dikerjakan ya latihan yang di buku ya. Sudah dikerjakan belum? Belum, Sir. Halo. Iya, silakan coba kerjakan. Bisa lihat? Bisa, Sir. Halo. Sudah selesai? Halo. Selesai belum? Belum, Pak. Sudah?
Number one, when the season start is determined by the weather. Subjek kalimatnya adalah when the season starts. That's correct. In the form of noun clause. Question word-nya when, subjeknya the season, verbnya start. Number two, the manual how the device should be built. Incorrect. Ini hanya subjek saja. The manual how the device should be built, misalnya is clear atau apa gitu ya. Itu belum lengkap jadi kalimat. Atau boleh juga the manual how the device work should be built, itu juga boleh. Number 3, silahkan. Siapa? Silahkan dibaca. Dibaca terus dijawab yang keras. Number 3. Yuk, siapa? It's correct, sir. The schedule indicated if the team would be playing in the final game. Yeah, that's correct. Now indicate apa? Object. Objeknya if the teams would be playing in the final game in the form of noun clause. Berikutnya number 4. Silakan. Yuk. Incorrect, sir. Incorrect. What is the correct one? Yang benarnya apa? Pakai Y. Why he refused to enter? Iya. Oke. Boleh, saya masuk. Number 5. Number 5. Incorrect, sir. Incorrect. What is the correct one? We talk about where we should go for lunch. Yeah, we talk about where we should go for lunch. Number 6. Number 6. Incorrect, sir. Incorrect. What is the correct one? Nggak pakai it. Nggak pakai it, ya. Number 7. Number 7. Yuk. Correct, sir. Correct. Yeah. Number 8. Number 8.
Incorrect, sir. Incorrect. Kalau mau correct, itu buang that-nya jadi correct. Jadi the professor has not yet decided apa when the paper is due. Tapi kalau mau pakai that, belakangnya tambahin that bahwa the professor has not yet decided when the paper is due makes us confused, membuat kami bingung. Boleh. Tapi kalau itu saja, that-nya dibuang jadi benar. Number 9. Silakan. Nomor 9. Incorrect, sir. Incorrect. What is the correct one? Maybe we can put some connectors like whether there's or not the contract will be awarded in the Ya, tambahin question. aja. Yes, Langsung ditambahi. yeah, whether there or not the contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Ya, oke. Pakai that boleh, pakai whether boleh. The last one, number 10. Correct, sir. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Correct. Ada yang bingung tidak? Kalimatnya ini yang terakhir aslinya dua noun clause itu ya. He always talked with whomever he pleased. Sama he always did whatever he wanted. He always did whatever he wanted. Kalimatnya aslinya begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Silakan dilanjutkan ke bagian ini. Yuk. Come on. Kerjakan. Agak cepat. Yuk.
All right, everyone. Sudah selesai? Udah belum? Number 1. Correct. Number 2 incorrect. Number 3, silahkan. Dibaca. Yuk, agak cepat. Siapa mencoba? Halo. Ya, silakan. Yang keras. Correct, sir. Yeah, and the employee was unhappy about what was added to his job description. Yang namanya pekerja ditambah job description berarti pekerjaannya tambah, mesti nggak suka. Number 4. Whoever wants to take the desert tour during spring break, signing up at the office. Should be sign. Bukan signing, tapi sign. Dessert itu apa? Dessert? Halo? Makanan penutup. Kalau makanan penutup itu dessert. Dessert. Kalau itu dessert. Dessert itu padang pasir. Tapi kalau Anda bacanya keliru, maknanya keliru. Kalau dessert itu gurun. Dessert itu artinya makanan penutup. Yang tulisannya sama persis dengan ini. Dessert, tapi ke dessert is gurun. Tapi kalau Anda bacanya dessert, tekanannya pada yang kedua. Mananya apa? Dessert, sama persis tulisannya. Kalau yang makanan penutup kan tulisannya beda. Kalau ini sama persis. Dessert. Gurun, dessert. Kalau Anda buka di kamus Inggris, itu akan ketemu makna living without permission. Living without permission itu apa? Nadia, ada ide? Meninggal, sir. Meninggal? Living without permission. Melarikan diri. Iya, lungo Escape. ora pamit, minggat. Nah, jauh banget artinya. Desert artinya gurun, desert artinya minggat. Where is Miss Sally? Si desert. Dia minggat. Nah, kan ada tuh. Maka hati-hati. Number 5. The motorist was able to discover who had struck his car. Correct? Incorrect, sir. Incorrect. Sepertinya he was unable to discover
Menemukan siapa? What struck his cars? Kalau grammarnya itu benar, tapi maknanya yang kurang benar. Discover who had struck his car. Kalau grammatically correct. Ya. Nomor 6. Silakan. Yuk. The vote should elect whichever of the candidate seems best to them. Correct or incorrect? Hello? Correct, sir. Correct. Number 7. It was difficult to distinguish between what was on sale and what was merely on display. Gimana? That is correct. Number 8, you should buy whatever the cheapest and most durable. Yang paling murah dan tahan lama. Correct or incorrect? Correct, sir. Incorrect. Ini yang skill yang apa? Sekaligus merangkap sebagai subject question word-nya. Jadi you should buy apa? Whether is the cheapest and most durable. Number 9. Number 9. Correct. Apa yang tertulis itu membuatnya dia marah. What was written in the letter angered him, buat dia marah di luar perkiraan. The last one. You can spend your time with whoever important to you. Terakhir apa? Incorrect, sir. Incorrect. What is the correct one? Yuk. Yang betulnya apa? Whoever is important to you. Yes. You can spend your time with whoever is important to you. Ada pertanyaan, silahkan. Gak ada? Wis do kesel, kameranya wis do dipateni, wis do ditinggal turu. Nah, jangan-jangan ini kalau saya akhiri nanti ada yang masih gabung terus. Nah, saya tunggu nanti kalau yang masih gabung. Oke, yang nggak masuk ada 3 ya. Silakan ditulis nanti di grup ya yang tidak masuk ya. Karena saya tidak hafal dan belum bisa ngecek presensi. Okay, everyone, thank you very much and see you next week or in 2 weeks or in 3 weeks. Semoga Pak Sudiono bisa masuk minggu depan. Oke, goodbye. Goodbye, sir. Bye, sir. Goodbye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Okay, you're welcome. Silakan, you may leave